Pernahkah kamu berdiri di kaki Gunung Gede atau Pangrango, lalu bertanya, bagaimana raksasa alam ini terbentuk? Gunung yang menjulang tinggi, diselimuti hutan lebat, kabut tipis dan udara dingin, ternyata menyimpan kisah yang sangat panjang. Kisah ini bukan sekedar cerita legenda atau mitos, melainkan perjalanan bumi selama jutaan tahun. Sebelum ada manusia, sebelum ada hutan, bahkan sebelum Pulau Jawa terbentuk seperti sekarang, kekuatan dahsyat dari dalam bumi telah bekerja tanpa henti. Tekanan, panas, dan magma perlahan membangun dua gunung yang kini kita kenal sebagai Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Inilah kisah tentang bagaimana dua gunung kembar ini lahir dari perut bumi. Bagian 1. Letak dan keunikan Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede dan Gunung Pangrango terletak di Jawa Barat, tepatnya di kawasan yang kini dikenal sebagai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kedua gunung ini berdiri berdampingan, seolah menjadi penjaga alam di wilayah Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Meski terlihat seperti satu kesatuan, sebenarnya Gunung Gede dan Pangrango adalah dua gunung yang berbeda, dengan usia dan aktivitas vulkanik yang tidak sama. Gunung Gede memiliki ketinggian sekitar 2.958 meter di atas permukaan laut, sementara Gunung Pangrango sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 3.019 meter di atas permukaan laut. Yang menarik, keduanya terhubung oleh sebuah punggungan gunung yang disebut Kandang Badak. Punggungan ini menjadi jalur alami yang menghubungkan kedua puncak tersebut. Namun untuk memahami bagaimana gunung ini terbentuk, kita harus melihat jauh ke masa lalu, bahkan jutaan tahun sebelum manusia ada. Bagian 2. Kondisi bumi jutaan tahun lalu. Sekitar 3 juta tahun yang lalu, kondisi bumi sangat berbeda dengan sekarang. Pulau Jawa belum memiliki bentuk seperti saat ini. Banyak wilayahnya masih berada di bawah laut atau baru mulai terangkat ke permukaan. Pada masa itu, terjadi proses geologi yang sangat penting, yaitu pergerakan lempeng tektonik. Di selatan Pulau Jawa terdapat dua lempeng besar yang saling bertemu. Lempeng pertama adalah lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara. Lempeng kedua adalah lempeng Sunda yang menjadi bagian dari benua Asia. Ketika dua lempeng ini bertemu, lempeng Indo-Australia yang lebih berat akan menujam ke bawah lempeng Sunda. Proses ini disebut subduksi. Subduksi menghasilkan panas dan tekanan yang sangat besar di dalam bumi. Batuan di dalam perut bumi mulai meleleh dan berubah menjadi magma. Magma yang sangat panas ini kemudian mencari jalan keluar ke permukaan. Ketika berhasil keluar, magma akan membentuk gunung berapi. Proses inilah yang menjadi awal terbentuknya banyak gunung berapi di Pulau Jawa, termasuk Gunung Gede dan Pangrango. Bagian 3. Lahirnya Gunung Pangrango. Gunung pertama yang terbentuk di kompleks ini adalah Gunung Pangrango. Gunung Pangrango muncul akibat aktivitas vulkanik yang berlangsung selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Letusan demi letusan menumpuk lapisan lava, abu vulkanik, dan material lainnya. Lapisan-lapisan ini kemudian mengeras dan membentuk tubuh gunung yang semakin tinggi. Proses ini berlangsung sangat lama, hingga akhirnya terbentuk gunung berapi besar yang kita kenal sebagai Gunung Pangrango. Pada masa aktifnya, Pangrango menghasilkan aliran lava dan material vulkanik yang menyebar ke sekitarnya. Material inilah yang membentuk tanah subur di wilayah sekitarnya. Namun seiring waktu, aktivitas magma di bawah Pangrango mulai berkurang. Gunung ini perlahan kehilangan aktivitas vulkaniknya. Hingga akhirnya, Gunung Pangrango dianggap sebagai gunung yang tidak aktif karena tidak menunjukkan aktivitas letusan dalam waktu yang sangat lama. Bagian 4. Munculnya Gunung Gede. Setelah aktivitas Gunung Pangrango menurun, terbentuklah gunung baru di dekatnya. Gunung ini adalah Gunung Gede. Gunung Gede terbentuk dari aktivitas magma yang lebih muda. Gunung ini termasuk jenis stratovolcano, yaitu gunung berapi yang terbentuk dari lapisan lava dan abu vulkanik yang menumpuk. Berbeda dengan Pangrango, Gunung Gede masih menunjukkan aktivitas vulkanik hingga sekarang. Gunung ini memiliki beberapa kawah aktif, seperti Kawah Ratu dan Kawah Wadon. Letusan-letusan Gunung Gede tercatat dalam sejarah, terutama pada abad ke-18 hingga ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas magma di bawah kompleks ini berpindah dari Pangrango ke Gede. Bagian 6. Terbentuknya Kompleks Gede Pangrango.
Seiring berjalannya waktu, Gunung Gede dan Pangrango menjadi satu kompleks vulkanik. Keduanya dihubungkan oleh punggungan gunung yang dikenal sebagai Kandang Badak. Daerah ini menjadi dataran tinggi yang berada di antara dua puncak gunung. Secara geologi, kompleks ini menunjukkan bahwa aktivitas magma tidak selalu berada di satu titik. Kadang pusat aktivitas berpindah membentuk gunung baru di dekat gunung lama. Itulah sebabnya Gunung Pangrango lebih tua, sementara Gunung Gede lebih muda dan aktif. Bagian 7. Pengaruh aktivitas vulkanik terhadap alam. Letusan gunung berapi sering dianggap sebagai bencana, namun sebenarnya aktivitas vulkanik juga membawa manfaat besar bagi alam. Material vulkanik seperti abu dan lava yang telah hancur menjadi tanah menghasilkan tanah yang sangat subur. Itulah sebabnya wilayah di sekitar Gunung Gede Pangrango memiliki hutan yang lebat dan kaya akan keanekaragaman hayati. Dari hutan tropis, air terjun, hingga padang edelweiss di alun-alun Surya Kencana. Meski terlihat tenang, Gunung Gede tetap diawasi oleh para ahli vulkanologi. Hal ini karena gunung tersebut masih tergolong aktif. Gunung Gede dan Pangrango bukan sekedar gunung yang indah untuk didaki. Keduanya adalah hasil perjalanan bumi selama jutaan tahun. Dari proses subduksi lempeng, munculnya magma, hingga terbentuknya dua gunung yang berdampingan. Semua itu menunjukkan betapa dinamisnya bumi yang kita tempati. Saat kita berdiri di puncaknya, melihat hamparan awan dan hutan, sebenarnya kita sedang berdiri di atas sejarah panjang yang terbentuk jauh sebelum manusia ada.